Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-103. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur Bapak Ibu, webinar Sejuta Senyum Pensiun ini mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru join di webinar ini ya Bapak Ibu. Ini apa sih tiap Jumat kok ada undangan-undangan webinar tuh undangan apa? Jadi Bapak Ibu peserta training masa persiapan pensiun mohon izin perkenalkan saya Diah Azhari selaku staf pendampingan alumni di program-program untuk after training dari ISQ masa persiapan pensiun akan menjelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi webinar Sejuta Senyum Pensiun ini kenapa sampai 103 merupakan gabungan nih komunitas peserta dari training masa persiapan pensiun. Jadi Bapak Ibu setelah training itu kita ada lanjutan programnya ya ini komunitas Sejuta Senyum Pensiun. Di situ ada program webinar salah satunya ini yang kita laksanakan tiap Jumat jam 13.30 sampai jam 3 sore. Yang keduanya kita ada beberapa workshop yang insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan launching ya Bapak Ibu. Dan ada juga yang ketiga itu support untuk liputan usaha. Jadi mungkin dari Bapak Ibu baru dengar nih, kok ada liputan usaha ya? Bapak Ibu bisa mengunjungi YouTube kami di ISQ Masa Persiapan Pensiun. Kita ada program liputan bagi Bapak Ibu yang memang sudah punya em, usaha atau usahanya mau kita liput dan mungkin bisa aktivitas lainnya ya Bapak Ibu tidak harus usaha mungkin hobi-hobi lain yang produktif di masa pensiun. Di sini harapannya kami dapat memberikan contoh-contoh atau mungkin relasi-relasi baru dalam mempersiapkan masa pensiunnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu sedikit informasi dari saya terkait program webinar Sejuta Senyum Pensiun. Dan kita akan langsung nih menyapa yakni Mas Andika Perdana dari UAG ya, Mas merupakan Ketua LP3 Universitas Ari Ginanjar dan juga penyelia halal di ISQ Halal Center. Di sini kita akan mengulik kenapa ini hal penting dan apa sih itu P3H atau pendamping proses produk halal. Selamat siang, Mas Andika. Siang Mbak Diah, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya, suara saya jelas ya? Jelas sekali. Oke, Alhamdulillah. Siap. Mas Andika, terima kasih sebelumnya sudah join di webinar SSP yang ke-103. Ya, Sudah menyempatkan waktunya ya Bapak Ibu. Terakhir Mas Andika kita undang itu di akhir tahun lalu ya Mas ya, sepertinya. ya, betul. Di pertengahan Juli apa ya untuk menyampaikan apa itu program P3H dan ternyata alhamdulillah beberapa dari alumni ISQ MPP setelah purna itu justru aktif jadi P3H dan alhamdulillah sudah membantu banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal ya Mas ya self declare. Betul. Mungkin langsung saja ya, Mas Andika, biar tidak banyak percakapan dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Mas Andika setelah sesi sharing. Silakan Mas Andika untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Izin saya langsung share dulu video di awal ya, Bapak Eh, Ibu.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya, insya Allah di Jumat berkah ini. Mudahan walaupun di luar mendung gitu ya, kalau di Menara 165 nih. Baik, Bapak Ibu izin tadi saya sedikit memberikan video preview ya di awal. Jadi itu videonya saya ambil langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dimana dikepalai oleh Bapak Ahmad Haikal Hasan. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal dengan Bapak Haikal ya. Tuh. Jadi di informasi tersebut, sebelum kita lebih lanjut, kemudian sebelum saya memperkenalkan diri, jadi saya sedikit menjelaskan video preview tadi adalah program pemerintah dalam hal ini dalam kaitannya dengan ekosistem halal, industri halal, memang khusus UMK ini mulai wajib halal di Oktober 2026, Bapak Ibu. Artinya kan kita masih punya waktu kurang lebih eh, 8 bulanan lah ya, 8 bulanan. Nah, di sini menyambut undangan dari Mbak Dia, yang ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya program halal ini. Nanti juga saya akan sampaikan kenapa sih ini penting, kemudian peluang serta tantangannya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, kemudian bagaimana kita bisa apa namanya turut berkontribusi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di layar mungkin Bapak Ibu bisa tampil ya, di tampilannya adalah Yesyola Center, kemudian LP3H UAG menuju Indonesia Halal. Nah, ini maksudnya apa nih, gitu kan? Ya, saya izin lanjut. Jadi sedikit memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Alhamdulillah saat ini diamanahkan oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian sebagai Ketua LP3H Universitas Ari Ginanjar. LP3H itu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nanti kita ulik lah di belakang. Kemudian saya juga sebagai penyelia halal certified BNSP di Yeshua Center. Kemudian juga saya diberi amanah sebagai trainer di Lembaga Pelaksana Pelatihan Jaminan Produk Halal Universitas Ari Ginanjar. Nah, kalau kita bicara tadi ya, tadi di depan ada Yeshua Center dan LP3H UAG. Yeshua Center ini, Bapak Ibu, jadi sebetulnya Yeshua Center itu lebih ke sebuah brand ya, di mana Yeshua Center ini merupakan sebuah organisasi yang memang berfokus pada seluruh aspek, insya Allah terkait kehalalan. Mulai dari konsultan halal, kemudian mulai sampai ke lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping proses produk halal, serta penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi yang tentunya erat kaitannya dengan profesi-profesi di ekosistem halal. Nanti di situ ada penyelia halal, kemudian ada auditor halal, ada juga nanti pendamping proses produk halal yang akan kita bahas khusus di webinar siang ini. Ya, insya Allah kita Yeshua Center yang diprakarsai oleh Bapak Regina Jalagustian ini memang berkomitmen ya dalam hal membantu pemerintah membangun ekosistem halal dan juga tentunya kita mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat halal dunia. Kenapa begitu? Karena faktanya, Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan statistiknya. Indonesia yang saat ini nomor dua ya populasinya di negara penduduk Muslim ini masih belum menjadi pusat halal, gitu ya. Oke, nah ini sedikit Bapak Ibu kita mulai izin ya Bapak Ibu saya sharing. Bukannya saya mengajarkan ikan hiu untuk berenang nih Bapak Ibu, jadi saya izin sedikit gitu ya. Beberapa slide ini pun saya ambil dari tim BPJPH. Jadi dahulu itu sertifikat halal itu sebetulnya lebih ke voluntary Bapak Ibu. Jadi lebih ke ya kalau pelaku usaha itu secara sukarela ingin mensertifikasi halalkan produknya ya mereka akan mengajukan gitu. Tapi belum sampai pada mandatori. Nah, pemerintah dalam hal ini mengeluarkan undang-undang yang paling utamanya tertingginya ini di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Tentunya beserta turunan-turunannya Bapak Ibu. Ada peraturan pemerintah nomor 42, kemudian sampai yang
paling bawah itu ada keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal tadi ya, kaitannya kan kenapa sih si halal itu penting? Yang pertama ini Bapak Ibu. Sebetulnya regulasinya memang sudah ada, bahkan dari 2014. Nah, namun untuk penahapannya, penahapan atas kewajiban dari sertifikasi halal ini tidak bisa langsung ujuk-ujuk langsung di tahun yang sama seperti itu. Nah, mulai dari 2024 eh, awalnya, sebetulnya tadi kan di video di depan statement dari BPJPH adalah wajib halal Oktober 2026. Sebetulnya wajib halal ini Bapak Ibu di 2024. Namun kenyataannya memang secara pelaksanaannya masih banyak sekali kekurangan. Kemudian banyak sekali pemerintah yang memang harus memberi apa ya, menyiapkan lah mulai dari hulu ke hilirnya. Akhirnya diundur sampai 2026. Nah, apa saja sih yang 2026 nanti wajib Bapak Ibu? Mulai dari makanan minuman, kemudian jasa dan hasil sembelihan, kemudian nanti ada bahan baku, tambahan, bahan pangan, dan penolong yang erat kaitannya dengan produk makanan minuman saja. Kemudian nanti 2026, sorry, yang obat tradisional ini pun nanti bersamaan gitu Bapak Ibu dengan yang 2024 karena yang diundur yang 2024. Jadi semua wajib Bapak Ibu, semua wajib dalam artian yang memang kita konsumsi, kemudian kita manfaatkan, kita gunakan, kemudian yang memang eh, secara interaksi itu kita eh, langsung gitu ya. Contohnya selain makanan minuman apa gitu, obat. Obat kan tentunya kita minum, kita makan, kemudian kosmetik. Kosmetik itu kan kita pakai ya Bapak Ibu ya. Personal care, kemudian barang gunaan, sandang, aksesoris, kerudung, segala macam seperti itu. Kemudian juga nanti ada peralatan masak. Sekarang mungkin kalau Bapak Ibu beli refrigerator atau kulkas gitu ya, misalnya di Electronic City, ini sekarang banyak yang sudah eh, kulkas ini sudah bersertifikat halal karena memang tuntutan ya, tuntutan dari masyarakat. Nah, kemudian ini sampai pada nanti sertifikasinya sampai di 2034 yang tentunya ini sudah produk-produk yang memang lebih apa ya lebih spesifik lah ya. Jadi memang di awal pemerintah menerapkan di makanan, minuman, jasa sembelihan dan bahan baku dan lain-lainnya. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, sebetulnya tidak semua produk atau jasa ini dapat disertifikasi halal sehingga eh, pemerintah ini memberikan tiga kategori produk. Yang pertama adalah produk-produk yang memang wajib halal, wajib mencantumkan label halal, wajib memiliki sertifikat halal gitu ya. Eh, Ya, nanti ada di keterangannya ada di Keputusan Menteri Agama, itu regulasinya tahun 2021. Contohnya apa nih Bapak Ibu? Ya contohnya yang Bapak Ibu temukan lah. Misalnya pedagang kaki lima di pinggir jalan, restoran, kemudian produk-produk yang memang melalui proses pengolahan, frozen food, apalagi semua wajib halal. Kemudian jasa-jasa, jasa transportasi, jasa pergudangan, kemudian jasa pengemasan, repacking, packaging, ya itu semua wajib halal. Nah, kemudian kategori ketiga, ini yang tidak wajib halal. Tidak wajib halal itu yang memang alamiah ya. Jadi kayak telur, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan yang belum diolah, itu tidak wajib halal. Artinya, misalnya Bapak Ibu nanti ketemu pedagang buah gitu ya, pedagang buah. Nah, mereka tidak wajib mencantumkan label halalnya karena memang buahnya itu masih raw, masih alami, masih mentah, belum ada pengolahan. Beda halnya ketika nanti si pedagang buahnya itu juga jual jus misalnya, jus buah gitu ya Bapak Ibu. Nah, jus buahnya inilah yang wajib berlabel halal. Kemudian kategori yang ketiga Bapak Ibu, produk-produk yang non halal. Jadi memang jelas dia non halal, dia ada mengandung babi, mengandung pork, mengandung turunan-turunannya. Maka pemerintah dalam hal ini memberikan aturan pelaku usaha yang memang menjual produk non halal ini wajib memberikan keterangan
mengandung bahan tidak halal. Misalnya pasang stiker mengandung babi, kemudian memasang apa ya keterangan bahwa produk ini non halal produk gitu ya, atau mengandung alkohol. Jadi memang secara aturan ini sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, nah tadi sedikit di awal saya sampaikan kenapa penting gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara peluang, peluang Indonesia itu sebetulnya eh, menurut laporan State Global of Islamic Report yang kantornya ada di Dubai, ini setiap tahun mereka mengeluarkan laporan ekonomi syariah gitu ya. Indonesia ini sebetulnya negara nomor 3 di dunia yang menyumbang fashion halal, menyumbang Muslim friendly tourism gitu ya Bapak Ibu, kemudian kosmetik halal. Ini peluang. Kemudian Indonesia pun menjadi konsumen halal terbesar di dunia. 11,34% ini masyarakat Indonesia tidak cuma yang Muslim, tapi yang non-Muslim pun juga belanja produk halal secara dunia, secara apa tingkat dunia. Kemudian kalau dari sisi pertumbuhan muslimnya tentunya Indonesia diprediksi akan sampai pada 2,5 miliar populasi muslim dan yang menarik ini adalah Indonesia walaupun populasinya tinggi namun masih menjadi atau berada di peringkat 9 di negara-negara OKI dalam total ekspor. Nah, ini sebetulnya peluang Bapak Ibu. Tantangannya apa? Ya, memang tadi dari eh, peringkat 9 tadi kita di Indonesia ini masih sangat rendah lah. Menurut data BPS di 2024 kita masih kontribusi kita masih 3%, kemudian Indonesia ini belum menjadi pemain utama. Kita mungkin bercita-cita ya menjadi pusat halal, tapi belum menjadi pemain utama. Nah, kemudian di 2024 pun ini data BPS dari 6 juta, jadi 6 juta ini pelaku usaha makanan minuman namun yang mikro kecil ya Bapak Ibu. Ini baru 1,5 juta yang sudah apa namanya menerbitkan sertifikat halal. Jadi ini peluang dan tantangannya. Memang pada akhirnya suka tidak suka semua produk ini akan diberi label atau diberi legitimasi halal. Nah, kalau kita bicara sertifikasi halal, Bapak Ibu, eh, pemerintah sudah membuat dua jalur gitu ya. Yang pertama ada jalur reguler di mana berbiayanya itu mulai dari 650.000 sampai jutaan tergantung nanti skala usahanya, skala usaha dari si pelaku usaha. Tentunya tarif dari usaha mikro dengan yang besar tentunya akan sangat jauh berbeda. Kemudian pemerintah juga memberikan jalur satu lagi nih Bapak, khusus usaha mikro kecil dan makanan minuman saja. Ini self declare. Biayanya berapa? 230.000 per sertifikat halal plus pemerintah juga memberikan sertifikasi halal gratis sehati. Gitu ya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Nanti akan korelasinya ke P3H gitu ya. Self declare ini nanti akan berhubungan dengan P3 sesuai judul webinar kita siang ini. Jadi harapannya pelaku usaha ini dapat melakukan sertifikasi halal untuk produknya dengan mudah dan terjangkau. Di sebelum 2021 itu belum ada program self declare dari pemerintah. Jadi semua harus bayar gitu Bapak Ibu. Mau dia mikro maupun dia besar ini wajib bayar. Eh, dan apa namanya setelah melihat kondisi yang memang kurang cepat, kemudian pertumbuhannya agak lambat, akhirnya pemerintah mengeluarkan jalur self declare ini. Kemudian tadi kalau sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya kan tadi ada dua jalur reguler dan self declare. Nah, karena kita nanti akan bahas atau akan sampaikan informasi tentang pendamping proses produk halal atau P3H, maka yang kita bahas fokusnya adalah self declare. Ini izin Bapak Ibu mungkin kurang terlihat ya. Saya coba zoom. Nah, self declare ini seperti apa sih alurnya? Jadi pelaku usaha ini nanti mengajukan proses sertifikasi halalnya melalui internet, website. Jadi tidak ada yang manual.
sama sekali tidak ada yang manual, semua dilakukan melalui sistem si halal namanya, melalui website, dan pelaku usaha ini wajib menunjuk pendamping proses produk halal atau kita biasa singkatnya P3H. Nah, tadi di depan Mbak Dia sudah sampaikan eh, beberapa alumnus MPP ini ada yang sudah bergabung dan alhamdulillah mereka sampai saat ini aktif. Nah, P3H itu apa, detailnya seperti apa nanti kita bahas. Jadi eh, ini saya sampaikan kenapa artinya P3H ini suka tidak suka harus ada, suka tidak suka itu dibutuhkan oleh pelaku usaha yang ingin memanfaatkan jalur sertifikasi halal yang safe declare nih Bapak Ibu. Jadi mandatori ya bahasanya nih profesi ini mandatori gitu. Tidak boleh tidak ada gitu. Nah, setelah pelaku usaha itu tadi sudah menunjuk P3H, maka P3H inilah nanti yang melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan yang sudah dibuat oleh pelaku usaha. Semua kegiatan ini dilakukan via website plus satu kali nanti ada satu momen lah P3H ini memverifikasi langsung ke lokasi usaha dari si pelaku usaha. Jadi P3H ini ruang lingkup yang bisa dia dampingi pelaku usaha yang hanya satu provinsi dengan P3H-nya. Karena itu tadi ya, karena memang bisa jadi nanti akan sangat banyak sekali pelaku usaha yang bisa kita temukan atau sebaliknya pelaku usaha yang menunjuk kita. Nah, setelah P3H ini nanti verifikasi validasi, maka BPJPH akan apa namanya juga melakukan secara sistem verifikasi dan validasi juga. Istilahnya verval. Jadi verval itu dilakukan oleh P3H plus BPJPH. Nah, setelah itu BPJPH akan meneruskan ke Komite Fatwa Produk Halal. Komite Fatwa ini terdiri dari ulama-ulama dari MUI, Bapak Ibu. Mereka lah nanti yang mengeluarkan fatwa, fatwa kehalalan dari produk yang sudah diajukan, ya. Setelah fatwa halal itu rilis, maka BPJPH menerima ketetapan fatwa tadi dan menerbitkan sertifikat halal. Jadi yang menerbitkan sertifikat halal itu BPJPH, kemudian yang memverifikasi di lapangan itu adalah P3H gitu ya. Eh, Setelah itu pelaku usaha itu bisa mengunduh atau mendownload sertifikat halal plus QR code-nya. Jadi kalau sekarang tuh Bapak Ibu label halal itu di apa diberi tambahan QR code. Pelaku usaha tinggal cetak, tinggal pasang gitu ya di gerobaknya, pasang di depan rumah makannya misalnya. Itu jadi semua by system dan ini sangat mudah. Sorry. Nah, kemudian eh, tadi self declare kita bicara P3H, maka LP3H UAG atau LP3H Universitas Ari Ginanjar ini hadir Bapak Ibu untuk membantu pemerintah. Jadi kita resmi LP3H itu ada berapa sebenarnya di Indonesia? Di Indonesia itu ada 310. Saat ini data per Desember 2025 ada 310 lembaga yang sama dengan Universitas Ari Ginanjar. Cuma nah, nanti akan saya sampaikan bedanya apa gitu kan UAG dengan yang lainnya. Tadi eh, P3H apa namanya kan dia mendampingi pelaku usaha yang mengambil jalur self declare ya Bapak Ibu ya. Nah ini detailnya seperti ini self declare ini eh, tentunya turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi mengenai jaminan produk halal. Undang-undang ini menerapkan tidak hanya kepada produsen berskala besar, namun hingga pelaku usaha berskala kecil dan mikro. Karena kan secara kuantitas justru yang UMK inilah yang terbanyak di Indonesia. Nah, sehingga BPJPH memberikan kesempatan tadi mengeluarkan kebijakan self declare ini. Pada pelaksanaannya nanti self declare itu akan ada tiga tadi ya sudah saya sampaikan. Ada yang sehati sertifikat halal gratis gitu ya. Pelaku usaha itu tidak mengeluarkan biaya apapun Bapak Ibu. Selama dia memang sesuai persyaratan untuk self declare gitu ya. Dia gratis pokoknya. Kemudian yang kedua, program mandiri. Pelaku usaha ini boleh juga membiayai prosesnya dan biayanya hanya 230.000. Bedanya apa dengan yang sehati? Sebetulnya secara proses sama Bapak Ibu. Cuma sehati ini kan kuota ya. Jadi pemerintah itu per tahunnya mengeluarkan
kuota terbatas. Untuk tahun 2026 ini 1,35 juta kuota. Ya kalau dia habis, artinya pelaku usaha kalau mau memanfaatkan jalur self declare ini, maka pelaku usaha ini membiayai prosesnya secara mandiri. Dan ini pun hanya 230.000, sangat murah sekali kalau nanti pelaku usaha ini melihat sertifikasi halal ini sebagai sebuah investasi jangka panjang. Nah, kemudian self declare ini pun dapat difasilitasi atau disponsori oleh siapa? Oleh pihak swasta, misalnya tadi Bapak Ibu ada yang dari mana? Dari Toyota misalnya. Kemudian misalnya dari Pemda-Pemda, ini bisa. Dan memang BPJPH membuka peluang itu. Ya, nah, ketika pelaku usaha tadi menunjuk P3H, maka pelaku usaha ini bisa memilih apa namanya P3H dari UAG. Atau sebaliknya, P3H ini mencari pelaku usaha di sekitarnya, maka secara sistem langsung menggunakan P3H UAG. Jadi seperti itu jalur atau alur kerjanya. P3 itu adalah singkatan halal. P3 ini kan seorang yang bertugas mendampingi perusahaan mikro dan kecil. Di luar itu tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi khusus pelaku usaha mikro kecil saja dan saat ini makanan dan minuman saja. Jadi pelaku usaha yang memang terjun di bidang makanan minum. Nah, eh, ini P3H ini secara apa namanya untuk bergabungnya memang nanti akan ada pelatihannya Bapak Ibu dan pelatihannya ini pun free, pelatihannya pun online, tidak ada offline sehingga di UAG ini kita sudah punya 1.300 lebih P3H dari Aceh sampai kalau yang paling jauh itu Ambon, Papua kita belum ada. Jadi dari Aceh sampai Ambon kita sudah ada tim P3H. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena memang pelatihannya online, cukup menonton video, kemudian nanti mengisi kuisnya. Gitu. Nanti lulus, dapat sertifikat pelatihan resmi dari BPJPH. Nah, tadi wilayah domisili. Jadi P3H ini hanya bisa mendampingi pelaku usaha yang sesuai domisili mereka, provinsinya yang dilihat. Gitu ya. Kemudian syaratnya apa untuk menjadi P3H? Pertama, dia warga negara Indonesia, yang kedua Muslim, yang ketiga minimal pendidikannya SMA atau sederajat. Nah, untuk misalnya izin mungkin di sini Bapak Ibu ada yang non-Muslim, mungkin nanti bisa disampaikan Bapak Ibu ke tetangganya, kerabatnya, saudara-saudaranya gitu ya. Ternyata sebetulnya kita masih perlu banyak sekali ratusan ribu P3H baru. Tadi ya, untuk menghabiskan 1,35 juta kuota itu pun berkaca dari pengalaman tahun lalu itu sangat sulit. Tahun lalu pemerintah memberikan 1 juta kuota, itu pun masih sisa. Kemudian di tahun ini 1,35 juta dan akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Karena program ini kan sampai kalau informasi dari BPJPH harapannya sampai 10 tahun ke depan. Nah, disinilah peluang Bapak Ibu mungkin bisa berkontribusi sebagai P3H. Kalau Bapak Ibu ternyata nanti misalnya yang sudah pernah memutuskan menjadi pelaku usaha ya, itu pun juga bisa dimanfaatkan. Pelaku usaha tentunya kita bisa support, kita bantu carikan P3H-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, secara dokumen apa Bapak Ibu yang dibutuhkan? Cukup KTP, pas foto, ijazah SMA atau di atas itu, semua scan, NPWP jika ada, dan halaman muka dari buku tabungan atau screenshot M-Banking. Ini gunanya apa? Jadi gini, yang belum saya sampaikan adalah ketika P3H ini berhasil membantu misalnya satu pelaku usaha ya Bapak Ibu, menerbitkan satu sertifikat halal di mana itu pelaku usaha gratis, tapi kita sebagai pendamping proses halal itu mendapatkan insentif 150.000 per satu sertifikat halal. Satu sertifikat halal itu boleh untuk maksimal 10 varian produk. Itu ya, Bapak Ibu untuk yang self declare. Jadi makanya nanti di sistem di si halalnya BPJPH memerlukan ini apa namanya halaman muka buku tabungan supaya tadi untuk pentransferan insentif.
Nah, insentif ini pun langsung dicairkan oleh pemerintah. Lembaga dalam hal ini LP3 UAG itu tidak terlibat Bapak Ibu, karena memang eh, kita lembaga P3H itu tidak diperbolehkan mengelola keuangan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga urusan insentif itu nanti P3H langsung dengan BPJPH gitu ya. Jadi benar-benar transparan, benar-benar dijaga semualah. Kemudian caranya bagaimana? Ya caranya Bapak Ibu cukup daftar via lembaga.halal.go.id. Detailnya seperti ini atau mungkin untuk cepatnya nanti Bapak Ibu bisa hubungi Mbak Diah gitu ya. Jadi nanti kita akan kalau Bapak Ibu memang misalnya tertarik kemudian ingin belajar lebih jauh, nanti bisa kontak Mbak Diah saja. Kita akan support semuanya. Terus apa saja sih sebetulnya yang dilakukan oleh si P3H ini? Yang pertama selain melakukan pendampingan ya, pendampingan pelaku usaha, tentunya akan ada pembinaan rutin via grup WhatsApp. Itu rutin sekali. Kita itu satu kali per pekan juga ada webinar. Webinar itu bisa webinar yang general mengenai update-update dari BPJPH, update-update apa saja yang terjadi di industri halal khususnya di Indonesia. Kemudian juga ada juga webinar teknis bagaimana untuk teman-teman yang baru misalnya. Bagaimana kita bisa membantu pelaku usaha yang memang kesulitan nih dalam membuat nomor induk berusaha misalnya. Karena kan pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikat halal ini wajib punya NIB, Bapak Ibu. Wajib memiliki nomor induk berusaha. Nah, bayangkan pedagang kaki lima mengurus NIB gitu, pasti akan sangat kesulitan. Kita berikan tutorialnya, kita berikan webinarnya bagaimana P3H ini bisa membantu pelaku usaha membuat NIB misalnya. Kemudian kita berikan teknis-teknis pelaksanaan di lapangan misalnya handling objection seperti apa. Kemudian kita juga berikan pembinaan eh, tipsnya bagaimana ketika baru gabung langsung bisa dapat banyak pelaku usaha. Contohnya seperti itu. Ini selalu rutin kita sampaikan. Kita juga berikan training bagaimana kita bisa tetap mengutamakan integritas karena memang di industri halal ini sangat penting ya Bapak Ibu. Kenapa? Selain kita bertanggung jawab kepada pemerintah, kita bertanggung jawab kepada pelaku usaha, tentunya kita bertanggung jawab kepada Tuhan gitu ya. Kita berikan training-training integritas yang disampaikan oleh trainer-trainer ISQ, insya Allah. Kemudian aktivitas apa lagi ya? Tentunya P3H di UAG ini bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh LP3H UAG. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya apa? Training 165 kita berikan free secara online. Kemudian kita undang nanti training Amazing You yang Pak Ari ya, insya Allah Pak Ari Ginanjar di pertengahan tahun. Kemudian kita juga berikan coaching gratis. Kita berikan satu kali hipnoterapi gratis kalau P3 ini ingin memanfaatkan fasilitas itu. Jadi ini yang insya Allah tidak ditemukan di lembaga P3H lain, Bapak Ibu. Nah ini kaitannya tadi ya, mengapa sih harus LP3H Universitas Hari Ginanjar? Padahal LP3 itu ada 310 di Indonesia. Yang pertama jelas kita mengutamakan nilai-nilai ISO 165. Kemudian tadi sudah saya sampaikan pelatihannya ini rutin, berstandar tinggi dan narasumbernya tentunya bukan narasumber yang eh, apa ya, yang belum berpengalaman. Jadi narasumber yang kita sampaikan atau kita hadirkan benar-benar yang memang sudah terjun ke lapangan. Contoh misalnya eh, mahir dalam pembuatan NIB. Kita akan datangkan narasumber yang memang dia memang sudah membantu pelaku usaha dalam menerbitkan ratusan NIB dalam waktu kalau tidak salah dia itu bisa 2 bulan saja. Dia bisa membantu 300 lebih pelaku usaha. Contohnya seperti itu. Jadi kita terapkan standar tinggi yang memang benar-benar bisa bisa diukur lah. Kemudian juga ada pendampingan karir dalam hal ini misalnya Bapak Ibu sudah menjalani aktivitas P3H. Wah ternyata cukup oke ya di industri halal ini. Saya mau coba deh mau level up gitu menjadi penyelia halal misalnya kita bisa support. Kita di Equal Center kita ada lembaga juga yang memberikan pelatihan itu. Kita berikan ada
pelatihan penilai halal, auditor halal, SDM syariah kita ada semua dan semua ini bersertifikat resmi dari BPJPH. Plus kalau penilai halal dan auditor halal pun juga ada Bapak Ibu bisa lanjut ke sertifikasi kompetensi jika ingin diakui oleh negara, tentunya ke BNSP gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang pasti Universitas Ari Ginanjar reputasinya eh, Bapak Ibu sudah paham ya, ISQ yang memang reputasinya sudah dibangun oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian. Nah, baik sampai sini mungkin sedikit ya beberapa informasi awal yang bisa saya sampaikan Mbak Dia. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa tanya jawab mungkin ya sebetulnya Mbak Dia ya. Betul banget. Setelah ini bisa Bapak Ibu mungkin langsung tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Silakan Bapak Ibu dari penjelasan Mas Andika tadi terkait menjadi petugas P3H ya, penyelia halal, produk halal. Barangkali ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi atau mungkin ada hal yang kurang jelas. Silakan. Bisa juga disampaikan di kolom chat, Bapak Ibu. Jadi setelah ini mungkin kita akan share juga Mas Andika untuk link join grup WhatsApp ya. Jadi Bapak Ibu nanti terintegrasi dalam satu grup WhatsApp yang khusus alumni MPP. Nanti akan ada form yang dibagikan Mas Andika juga. Nanti akan saya bagikan lewat saya. Dari situ Bapak Ibu nanti akan eh, diberikan informasi terkait bagaimana mendaftar menjadi petugas P3H ya. Setelah itu kalau sudah berhasil nanti akan kita undang di grup besar. Jadi dengan grup semuanya ya Mas Andika. Tidak Betul. tidak hanya dari alumni masa persiapan pensiun saja, tapi dari keseluruhan anggota dari eh, penyelia produk halal dari ISQ. Silakan, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Itu mungkin sudah pada jelas mungkin Mbak. Jadi sebetulnya gini, mungkin sedikit saya tambahkan Bapak Ibu ya. Misalnya eh, apakah kalau nanti ikutan pelatihannya wajib menjalankan jadi P3? Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Kalau ikut pelatihannya pun artinya kan kita mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu ya mengenai apa sih sebetulnya yang ada di industri halal di Indonesia. Kemudian stakeholder-stakeholder apa saja yang terlibat di dalamnya. Eh, Bapak Ibu tidak lanjut pun tidak apa-apa. Tapi kalau menurut saya seperti yang sudah contohnya Bu Nurina Hijani dan Pak Tony Priyatna ya waktu itu ternyata sampai detik ini pun mereka enjoy menjalani itu gitu. Apa namanya? Oh ada pertanyaan nih dari Pak Hisham. Berapa biayanya? Insya Allah gratis Pak, tidak ada biaya Pak. Jadi bisa dibayangkan ya betapa ininya pemerintah ya. Ini kan program dari pemerintah. Pelatihannya gratis, online. Bapak bisa lakukan dari mana saja selama ada internet. Eh, Memang videonya cukup banyak sih. Saya aja waktu itu ikut pelatihannya maraton saya nonton 2 hari baru kelar, baru beres. Kemudian kita isi kuisnya. Ketika nanti Pak Isyam atau Bapak Ibu yang lain lulus, dapat sertifikat resmi itu, sertifikat resmi sebagai pendamping proses produk halal. Itu nama Bapak Ibu terdaftar di website BPJPH. Oh ya, belum saya share. Saya coba share ya. Website BPJPH itu terdaftar Bapak Ibu. Eh, Mana ya? Website BPJPH, contohnya ini. Nah, website BPJPH itu kan bpjph.halal.go.id. Kalau Bapak Ibu lulus dan resmi, itu nanti bisa dicek nih Bapak Ibu di data P3H. Jadi benar-benar terdaftar. Contoh saya ya, Andika Perdana. Nah, tuh terdaftar nama saya. Di LP3 Universitas Arjuna Ginanjar, kita dapat nomor register. Jadi benar-benar resmi. Itu yang menarik ya, hal yang menarik pertama. Yang kedua, selain gratis, Bapak Ibu, eh
apa namanya tadi ya support sistemnya dari Universitas Argina ini sangat banyak sekali Pak Isyan. Kita membuat atau memberikan banyak perbedaan lah. Artinya bagaimana caranya kita membuat P3H ini nyaman, bahkan skillnya juga kita upgrade. Ya, tadi kita berikan coaching gratis, kita berikan hipnoterapi gratis, kemudian nanti ada webinar-webinar yang eh, apa ya upgrading skill contohnya seperti itu. Dan ini tidak ada di LP3H lain. Seperti itu. Oke, baik. Mohon maaf, tadi maksud saya adalah pendamping proses produk halal ya, bukan Ya, penyali ya. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Pak Ibu Ambar Kusuma. Maaf Pak Andika dan Mbak Dia, apakah nanti kita akan dibimbing untuk verifikasinya? Karena saya pernah mencoba menjadi LP3H pada lembaga besar lain, namun saat verifikasi online dan bersama tergendala ngeheng gitu, kami tidak ada arahan yang jelas. Akhirnya saya leave aja gitu. Silakan Mas ya, Andika. ya. Terima kasih Bu Ambar, pertanyaannya bagus banget. Betul. eh Ya, memang kalau kita kan bicara sistem ya, memang seringkali sistem sistem BPJPH ini dalam hal ini si halal gitu ya, Mhm. sering hang. Tapi insya Allah kita akan berikan support lah ya, secara teknis kita berikan support. Kemudian biasanya untuk teman-teman yang baru, kita akan tawarkan, misalnya gini, Bu Ambar mungkin punten, Bu Ambar di mana domisilinya? Misalnya di Tangsel gitu ya, contoh lah ya, Tangsel kayak saya. Nah, nanti ketika baru bergabung Tangsel, nanti kita akan berikan beberapa data teman-teman kita yang memang ada di Tangsel. Nah, kita nanti arahkan tuh untuk tandem di awal dulu supaya bisa bisa apa ya OJT gitu istilahnya. OJT di awal. Oh, ternyata seperti ini proses apa namanya verifikasi di lokasi pelaku usaha misalnya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti kita arahkan untuk teman-teman yang memang sudah lebih dahulu bergabung untuk membantu teman-teman yang baru. Mungkin pertanyaannya untuk Bu Ambar. Bu Ambar pernah menjadi LP3 dari lembaga mana? Atau apakah sudah punya nomor registrasi? Mungkin pertanyaan itu. Kalau sudah punya nomor registrasi P3H, artinya kalau nanti mau pindah ke LP3 UAG, berarti Bu Ambar harus mengajukan permohonan untuk keluar dulu sih dari situ, dari yang lama. Gitu. Karena memang eh, kita tidak menutup mata ya kenyataannya di lembaga lain pun juga banyak yang mungkin lembaga-lembaga yang baru ya pelayanan terhadap P3-nya kurang optimal bisa jadi seperti itu. Seperti itu Bu Amar mudah-mudahan menjawab ya. Oke, mungkin mau ditanggapi dulu Bu Ambar? Sepertinya tadi belum mendaftar ya Bu ya. Ini yang perlu kita konfirmasi juga. Ya, Karena ketika sudah mendaftar di LP3 lembaga lain, nanti harus mengajukan untuk keluar dulu ya Mas. Baru ya nanti betul. masuk ke LP3 dari UAG. Oke, betul. Baik, kalau tidak ada, izin saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Rinda Lestari. Bagaimana cara mendapatkan klien yang akan didampingi oleh kita, Mas? Nah, ini menarik juga nih. Silakan, Mas Andika. Ya, terima kasih Bu Rinda. Ya, betul pertanyaan menarik. Bagaimana cara mendapatkan klien? Jadi nanti setelah lulus, Bapak Ibu akan ada webinar rutin tadi ya. Kita akan undang webinar rutinnya. Kita berikan tips-tipsnya bagaimana misalnya Bapak Ibu punya target nih. Saya 1 bulan mau bantu 10 pelaku usaha gitu untuk menerbitkan sertifikat halal misalnya. Karena gini, target itu tidak ada Bapak Ibu. LP3H atau dalam hal ini lembaga atau saya pun tidak pernah memberikan target kepada P3H. Karena kan ini memang sifatnya lebih seperti freelance gitu ya. Karena kan kita tidak ada keterikatan. Keterikatannya hanya ya tadi Bapak Ibu resmi terdaftar sebagai P3H di BPJPH. Lembaga dalam hal ini wajib memberikan pembinaan, wajib apa ya membantu P3H dalam hal aktivitasnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kita akan berikan tips-tipsnya tuh. Misalnya nanti Bu Rinda pengen dalam sebulan 10 gitu ya. Kita akan kasih tipsnya, kita kasih tahu cara praktisnya
bagaimana bisa mendapatkan 10? Sebetulnya mudah. Sedikit saya spill mungkin ya di sini ya. Eh, di lingkungan Bu Rinda tentunya banyak sekali pedagang kaki lima. Nah, itu target pertama kita yang paling mudah, Ibu. Misalnya tukang ketoprak, apalagi yang mudah-mudah gitu ya. Bubur ayam itu kan banyak banget ya di sekitaran kita gitu. Itu itu yang paling mudah, paling dekat. Kemudian misalnya para pedagang depan-depan depan sekolahan biasanya tuh. Nah, itu kan banyak. Kalau saya waktu itu pertama kali baru gabung, saya langsung ke CFD itu. CFD di Bintaro. Nah, itu saya langsung ke situ. Saya langsung apa ya, saya sampaikan segala macam. Nanti kita juga berikan tips cara pendekatan ke pelaku usaha yang kaki lima misalnya. Atau pendekatan ke pelaku usaha yang rumah makan. Itu akan berbeda tentunya. Kita harus masuknya sebagai apa kalau ke kaki lima. Kita masuknya harus sebagai apa ketika kita ke rumah makan gitu ya. Itu akan nanti berbeda. Jadi seperti itu. Insya Allah akan sangat banyak sekali lah apa namanya pengetahuan-pengetahuan nanti akan kita bagikan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Ambar. Sorry, Bu Rinda tadi Bu ya. Rinda. Oh, kalau Bu Ambar udah jawab nih. Saya lupa registernya sudah saya submit atau belum. Gak apa-apa Bu, nanti kita kita bantu cari tahu Bu Ambar. Oke, mungkin itu Bu Rinda. Ada tambahan pertanyaan dari Bu Rinda untuk menanggapi tadi jawaban dari Mas Andika, barangkali? Sudah cukup jelas, Mbak. Oke, Ya, baik. terima kasih Pak Andika. Siap, sama-sama Bu Rinda. Terima kasih Bu Rinda. Oke, ini dari Pak Hizam Asyari. Wah, saya tertarik bisa mendaftar Mbak Dia. Bisa Pak. Nanti insya Allah di akhir sesi sebelum penutupan saya akan tampilkan untuk barcode join grup ya WhatsApp. Nanti Bapak Ibu langsung bisa scan aja atau klik di link Zoom untuk bisa gabung bersama kita semua di ISQ Halal Center di LP3 UAG di grup yang MPP dulu ya Bapak Ibu. Baru setelah nanti proses selanjutnya Bapak Ibu akan di grup yang besar. Oke, saya akan bacakan dari pertanyaan dari Bu Ika Rahmatika, Mas Andika. Dari penjelasan self declare, apakah UMKM yang membeli tanah bahan baku membuat bakso galantin berbahan campuran tepung ayam daging setengah jadi ya bisa diurus self declare atau mesti reguler mengingat UMKM tersebut menjual produk di packing ada merek ke pasar-pasar dan supply MBG ya Bu ya tes Oke, Iya. iya siap. Ya, mungkin oke, ada siap. tambahan Ibu dari Bu Wika silakan langsung. Kemarin kebetulan kemarin saya ketemu teman katanya nyari gitu, mau ngajukan Hmm, sertifikat halal nih gimana nanyanya ke saya. Kebetulan, Pak. oke, siap, siap. Oke. Ya, eh mungkin pertanyaannya gini. Eh, UMK ini secara apa ya proses produksinya apakah sudah menggunakan mesin-mesin Bu? Itu yang pertama. Sebelum Oh, kita bicara eh, apa ya skala usaha ya kan kalau skala usaha tentunya hanya mikro kecil ya yang bisa saya declare. Kemudian oh iya. kalau bakso kan biasanya ada penggilingan, kemudian Oh, lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya mungkin gini, iya. beliau menggilingnya di mana? Ya ini, Pak. Ini dia ini Pak, dia bukan usaha punya penggilingan, tapi dia sudah Oh, beli setengah jadi. Jadi saya kan sampein setengah jadi, tapi Bapak punya. eh, Nah ini suplai NBG-nya pakai sertifikat halalnya supplier ini yang penggilingan. Nah, sementara hmm, dia itu beli masih mentah, kemudian dia kukus, dia bungkus, dikasih merek namanya yes, Benny oke, gitu oke, tulisnya. Tapi kan belum ada sertifikat halal. Nah, ya, dia mau masalahnya itu, Pak. oke. Berarti gini, jawabannya dia bisa saya declare Bu kalau membeli bahan Hmm. setengah jadinya pun sudah ada label halalnya. Oh gitu ya. Kalau dia belum ada, berarti dia harus lewat reguler. Karena perlu Oh, pemeriksaan lebih detail dari auditor halal dan mungkin bisa jadi perlu cek lab. Karena kan ini daging sembelihan ya. Bakso kan iya. daging sembelihan, kita perlu trace lah, trace ke belakang penyembelihannya bagaimana, apakah dia sudah dari RPH yang sudah bersertifikat halal atau tidak. Itu sih. Selama dia beli bahan Oh, setengah jadinya itu sudah bisa dibuktikan kehalalannya, ini bisa saya declare insya Allah.
Oh iya Pak, saya coba. Katanya sudah punya untuk Hmm, yang tadi yang bahan bakunya tuh beli selalu ada sertifikat halal oke. gitu. Bisa. Nanti Nah, kalau dicek dulu Bu ya. Ika, Bu Ika jadi P3H bisa bantu dia tuh, Bu. Bisa mendampingi nanti. Kalau penyerahan halal udah bisa ya Pak? Penyerahan halal udah Bisa. bisa ya Pak? Ya, kalau penyilai Penyerahan halal kan, halal. kalau penyilai halal kan dia lebih ke dia berada di sisi pelaku usahanya. Kalau P3H itu kan yang di luar pelaku usaha yang memverifikasi kebenaran pernyataan dari pelaku usaha gitu. Nah, nanti Oh ya, siap. kalau penyilai halal berarti ada di dalam pelaku usahanya yang nanti dia menyiapkan sistem produk halalnya. Seperti itu Bu Oh Ika. ya, siap Pak. Iya, kasih Pak. Siap sama-sama Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika untuk pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari Bu Ambar. Maaf Pak, apakah LP3H hanya cek-cek warung pabriknya saja ataukah juga sampai ke bahan bakunya? Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Ambar. Tadi syarat self declare balik lagi dia memang selain mikro dan kecil ya, dia menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan pendukung itu yang memang sudah berlabel halal semua. Sehingga P3 tidak perlu ngecek lagi tuh ke produsen bahan bakunya contohnya. Contoh misalnya Mbak Dia punya usaha roti atau bakery. Kan yang dipakai biasanya apa tuh tepungnya. Kan itu bahan baku ya, tepung, margarin. Nah, kalau chef declare itu semua tepungnya, margarinnya, wismannya misalnya itu harus sudah ada label halalnya. Sehingga P3H cukup apa ya ngecek itunya aja tuh bahan-bahan yang memang sudah berlabel halal semua. Dan biasanya kalau kita yang sudah biasa di lapangan, verbal itu saya bisa melakukan janjian gitu sama pelaku saya itu sehari bisa 5, bisa 10 bahkan. Karena kan nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu sulit lah ya. Karena dari bahan-bahan sudah harus kita pastikan dia menggunakan yang sudah berlabel halal. Beda halnya eh, produsen tahu. Nah, dia kan pakai kedelai yang kedelai itu kan sebetulnya belum wajib berlabel halal, tapi ada proses di mana perlu pemeriksaan yang lebih detail. Nah, ini harus lewat jalur reguler. Contohnya seperti itulah. Gitu Bu Ambar, mudah-mudahan membantu. Jadi secara teknis sebetulnya lebih apa ya lebih mudah dan cepat lah tidak sedetail reguler karena reguler melibatkan auditor halal belum lagi nanti ada cek labnya dan lain-lainnya seperti itu Mbak Dia. Oke, baik. Begitu Bu Ambar, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya di sini? Kalau Mas Bu Ambar nanya lagi itu kayak Bu Ambar sangat tertarik ya Bu. Kalau masih ada salah satu bahan yang belum label halal, artinya kita tidak bisa bantu untuk self declare ya. Gimana Oke, Mas? kita sampaikan Bu Ambar, kita sampaikan ke yang bersangkutan, Ibu kan bisa ganti. Alternatifnya banyak sekali. Di Indonesia itu bahan baku itu sudah banyak sekali alternatifnya. Termasuk bahan impor. Biasanya kalau yang cookies, bakery itu kan banyak bahan impor ya. Nah, bahan impornya pun harus sudah ada label halalnya. Karena label halal yang memang sudah diakui BPJPH. Contoh, kalau Malaysia itu Jakim, kalau Singapura MUIS. Jadi memang lembaga-lembaga yang memang sudah ada pengakuan oleh BPJPH. Insya Allah produk-produk impor yang masuk ke sini pun sudah banyak alternatifnya. Bahkan menurut data tahun 2024, produsen-produsen yang paling banyak memasukkan produknya dari luar negeri itu Tiongkok nih Bapak Ibu. Ya Tiongkok walaupun bukan negara muslim mereka sadar ini kan sebuah peluang sebetulnya kan. Sehingga suka tidak suka ya kita harus bantu orang Indonesia juga untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya kalau tidak kita akan ketinggalan lah dengan negara lain. Seperti itu. Jadi tetap Oke. bisa ya Bu Ambar, kita bisa dampingi self declare kalau dia mau ganti atau cari alternatif bahan yang memang sudah berlabel halal, insya Allah. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Silakan, mumpung masih ada waktu dari Mas Andika juga sudah
berkenan standby di sini? Mungkin sedikit saya sharing pengalaman juga ya ketika baru itu justru Mhm. pelaku usaha pertama dan kedua saya itu non Muslim. Oh, Yang pertama Pak Indra itu eh, bakso goreng bobo. Mungkin kalau Bapak Ibu yang domisili Jakarta Barat pernah dengar ya bakso goreng bobo. Nah itu punya Pak Indra Gunawan. Beliau salah satu pelaku usaha yang saya bantu. eh itu bisa self declare karena memang dia masih rumahan, namun beliau memang sudah paham ya ketika beliau memutuskan terjun ke industri makanan minuman ini, dapurnya itu dipisah karena dia mengakui sendiri memang masih mengkonsumsi makanan non halal sehingga dia menyewa satu rumah. Jadi dipisah sama tempat tinggal. Itu kita bisa verifikasi, kita bisa validasi dan waktu itu prosesnya sangat cepat sekali ya, cuman nggak nyampe sebulan, 2 bulan alhamdulillah terbit. Kemudian pelaku usaha kedua yang saya bantu juga itu bakery dan non muslim juga alhamdulillah terbit. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat agama itu boleh mensertifikasikan produk-produknya atau jasa-jasanya itu. Dan yang kedua, prosesnya tidak serumit yang dibayangkan sebetulnya selama memang tadi bahan-bahannya sudah ada label halalnya semua. Kemudian proses yang mereka lakukan itu sederhana, rumahan gitu ya, belum belum fabrikasi. Kemudian secara skala usaha tentunya mikro dan kecil, jadi cenderung lebih mudah lah. Dan eh, yang ketiga, teman-teman yang lain itu bahkan ada yang kalau mereka fokus gitu, dalam 2 bulan itu bisa sampai 200-300 sertifikat halal mereka bisa terbitkan. Gitu. Tapi memang mereka fokus ya, mereka tidak nyambi sih sebetulnya kuncinya sih di situ. Kalau untuk average-nya rata-ratanya sebulan itu 20 sampai 30 sertifikat halal lah kalau yang memang tidak terlalu fokus itu bisa dibantu terbitkan. oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Dari Bu Ambar lagi. Iya. Bu Ambar mau menyampaikan langsung mungkin Bu Ambar Tapi Bu Ambar memilih itu diketik kayaknya. diketik. Oke, izin saya bacakan. Nah, info dari teman saya yang sudah jadi LP3H, proses pendampingan self-declare itu bisa sampai berapa hari ya untuk memastikan verifikasinya. Apalagi untuk UMKM-nya agak gaptek. Bener nggak Pak? Sementara kita punya agenda lain. Oke, siap. Tidak Oh, apa-apa titik. Ibu. Silakan. Oke, siap. Sonika. Betul, betul. Saya setuju, Bu Ambar. Jadi memang ya kayak saya waktu itu dampingin ketoprak aja kan pinggir jalan tuh. Wah, itu memang tantangannya sebenarnya tidak sulit. Tantangannya memang yang penting gini, tipsnya kita cukup janjian sekali aja, kita bisa verifikasi validasi di lokasi. Kan kalau kayak ketoprak gado-gado itu kan pengolahannya langsung di tempat ya, Bapak Ibu, ya benar ya. Udah di situ kita cukup pastikan benar bahan-bahan yang dipakai, kita foto bareng-bareng, that's it. Selebihnya hal-hal yang kurang itu bisa disusulkan lewat WhatsApp boleh, lewat telepon-teleponan boleh. Karena kan tidak ada hard copy atau tidak ada dokumen manual ya yang digunakan. Semua by system. Kalau pertanyaannya benar nggak Pak, verifikasinya beberapa hari? Iya dan tidak juga tergantung nanti Bapak Ibu cara apa ya mensiasati aktivitasnya. Kita akan juga berikan banyak sekali tipsnya untuk bagaimana untuk apa ya mempercepat proses itu. Kemudian kalau ketemu yang gaptek tadi ya tentunya kita kita harus bantu ya. Karena kan kita mendukung ya program pemerintah dan bahkan ini kan gratis sebetulnya. Itu sih. Balik lagi nanti ke kita, Bu Ambar. Kita akan bantu berikan cara-cara mudahnya supaya tidak berhari-hari. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Ambar? Atau sudah cukup? Oke, siap Ya, belajar. Terima kasih, luar biasa. terima kasih juga Bu Ambar. Ya, sedikit informasi Bapak Ibu. Ini
Aktivitas ini tuh memang biasanya butuh fokus ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pensiun, ini cocok banget. Mas Andika ini pengalaman dari alumni kami. Kebetulan beberapa alumni sudah join dan fokus di sini ternyata membantu banyak orang untuk mendapatkan sertifikat halal self declare. Itu menyenangkan karena setiap kali dapat cuan itu biasanya dicairkan berapa kali atau terminnya berapa, Mas? Mungkin ini hal yang juga perlu diketahui dari Bapak Ibu. Oke, ya betul betul. Dari status pelaku usaha nanti kan di sistem kelihatan tuh terbit SH. SH itu sertifikat halal ya. Mhm. Biasanya insentif ditransfer oleh BPJPH langsung itu 7 hari kemudian. Oke. Tuh, jadi memang harus sudah terbit dulu nih. Mhm. Terbit, nanti pelaku usaha bisa download kan tuh sertifikat halalnya by file PDF, kemudian label halalnya plus QR halalnya itu dalam bentuk image bisa dicetak segala macam. Kalau saya biasanya hmm, kalau yang dekat gitu ya pelaku usahanya dulu Mhm. beberapa kali yang dekat itu saya bantu cetakin karena kan nyetak paling 10.000 lah ya. Keuntungan buat saya apa? Ketika saya bantu nempelin di gerobaknya misalnya, bantu serah terima kita bisa bikin dokumentasi. Foto video itu sangat-sangat ampuh sekali. Jadi yang pertama itu saya lakukan waktu itu dokumentasi yang ketoprak itu udah tuh saya posting aja di sosial media dan itu cukup ampuh itu sih Bapak Ibu. Jadi insentif insya Allah itu dari BPJPH ya. Jadi LP3 tidak terlibat dalam pentransferan karena memang tidak diperbolehkan. Jadi nanti by system kalau sudah terbit SH maka jedanya kalau di internal BPJPH lancar prosesnya itu 7 hari kerja insya Allah insentif ditransfer langsung ke rekening masing-masing P3H. Oke, mungkin tertarik Bapak Ibu semuanya. Setelah tahu informasinya 7 hari ya, biasanya insentif di transfer setelah terbit ya barcode dan juga sertifikasi halal. Adakah pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mungkin kalau belum dari Mas Andika ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Mungkin apa ya sedikit ya. Jadi Mhm. tadi seperti video yang di awal wajib halal Oktober 2026. Saat ini BPJPH gencar memberikan sosialisasi, terutama ke pelaku usaha yang mikro kecil. Mereka menurunkan satgas-satgasnya. Kalau kemarin saya terlibat di tim DKI waktu itu ya. Nah, Nah, tapi setelah Oktober 2026, konteksnya bukan sosialisasi lagi nih Bapak Ibu. Sudah pemeriksaan dan pengawasan. Jadi ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke kalau yang belum tertarik untuk join ke keluarganya, ke teman-temannya bahwa ini adalah sebuah proses atau program pemerintah yang suka tidak suka harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebetulnya. Nah, ketika sudah ada pengawasan, pemeriksaan, tentunya akan ada sanksi bagi pelaku usaha. Itu sih yang penting sebetulnya di 2026 ya. Startnya di sini dan ini akan terus berlanjut sampai 10 tahunan ke depan kurang lebih. oke, baik. Ini sepertinya ada pertanyaan. Terima kasih Mas Andika sebelumnya. Ada pertanyaan dari Pak Bahar, silakan. Bapak Bahar, sudah raise hand. Bapak Bahar, apakah mau bertanya langsung atau kepencet ini? Baik, terima kasih sudah Oke, terdengar, Mbak. sudah Oke, lancar. baik, terima kasih. Ini sangat menarik nih sebetulnya nih ya kan. Cuman gini, ini misalnya nih ya, kita sebagai pelaku usaha, ya kan. Ini tentunya kan kalau saya lihat dan simak, artinya ini ada mata rantai. Karena keseluruhannya harus halal sehingga akan terbitlah sertifikat halal. Benar nggak? Betul Pak, betul Pak Betul Bar. ya? Oke. Contoh misalnya pedagang mie ayam aja. Ya, Ya kan? Nah, ini kan bahan baku yang dipakai oleh beliau itu kan banyak tuh, Pak. Ya betul. kan? Nah, kalau yang untuk pabrikan, mungkin kita mudah karena memang setiap pabrikan diwajibkan sudah memenuhi sertifikat halal. Nah, tapi kan ada yang terkait yang memang bukan pabrikan nih. Contoh, ya kan? Misalnya mereka itu pakai sawi misalnya, Ya, selada ya, yang mereka campurkan.
Nah, ini kan agak sulit nih, karena mereka beli pasti di warung, ya yang pertama. Terus warung dia akan beli di misalnya di pasar induk, misalnya. Ya, Pasar induk dia akan beli lagi ke petani, ya kan? Nah, petani ya kan itu akan beli lagi ke bibitnya, ya kan, penanganannya. Nah, ini bagaimana ya kita untuk menyatakan bahwasanya itu halal, ya kan? Karena otomatis bahan baku itu misalnya sawi itu kan berarti dari mulai dia bibitnya dari mana, bagaimana proses penanamannya, bagaimana dia distribusinya, bagaimana dia penanganan-penanganan lain gitu. Nah, ini yang agak sulit ya mungkin di kami sebagai pedagang misalnya kayak gitu, ya kan, ya, sehingga kalaupun itu terbit sertifikat halal, artinya kan kami harus mencari produk sayuran itu sawinya yang memang sudah halal gitu loh. Nah, ini mohon masukannya nih Pak untuk pencerahan siap. ke teman-teman. Terima kasih. Oke, siap, siap. Terima kasih Pak Bahar. Ini luar biasa pertanyaannya. Pak Bahar, apa nih Pak? Jualan apa Pak? Kalau boleh tahu. Ya kebetulan kalau saya memang ada Pak. Cuman kan Eh, ini saya menarik sekali apalagi kalau ya, misalnya saya bergabung misalnya menjadi pendamping. Artinya kan kita harus memastikan tidak hanya stempel halalnya aja, tapi kita yes, harus betul menjamin sekali. integritas integritas kita nih sebagai Ya, pengeluar kan sertifikat halal itu gitu loh. Banyak ya. hal lah kalau menurut saya kan kayak contoh misalnya ketoprak tadi yang Bapak sampaikan. Bagaimana dia beli kacangnya itu? Mm, Bagaimana dia mengelola kacangnya? Ya kan? Bagaimana dia tadi itu? Artinya kan kalau kacangnya itu sendiri itu kan harus dari mulai petaninya tuh halalnya. Bagaimana dia apa namanya bibitnya, bagaimana cara pengelolaan tanahnya, ya kan? Terus dia juga apa namanya penanamannya, pemanenannya, distribusinya sampai semuanya harus halal. Lah itu maksud saya ya. ya, Artinya ini siap. kita sebagai pendamping ini jangan sampai integritas kita juga hancur nih di sini nih gitu loh. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Bahar. Izin sedikit ya saya tambahkan. Jadi memang di bahan-bahan, pertama kita bicara bahan ya Bapak Ibu. Pemerintah dalam hal ini juga sudah membuat regulasi di mana ada juga bahan-bahan yang dikecualikan Bapak Ibu, dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Itu ya, ini yang perlu diperhatikan. Nah, bahan-bahannya apa saja? Ada di sini semua, mulai dari buah segar, sayuran segar tadi, sawi, apalagi toge, ya seperti itulah ya. Ini tidak wajib bersertifikat halal, Pak Bahar dan Bapak Ibu semua. Karena memang ada regulasinya. Nah, kita sebagai P3H cukup berpatokan pada regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Terus tadi kacang-kacangan juga ada nih, Pak. Kacang-kacangan, kemudian seluruh apa ya, hasil laut itu halal. Tanpa perlu diberi sertifikat halal, tanpa perlu diberi label halal. Semua ada namanya di sini. Jadi nanti P3H cukup berpatokan pada regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang digarisbawahi oleh BPJPH adalah sebenarnya lebih ke tadi itu ayam, karena kan dia daging sembelihan ya. Sedangkan penyembelihan itu sudah harus ada aturan sesuai syariat. Contohnya ya penyembelihnya apakah sudah menjadi juru sembelih halal yang diakui. Contoh. Yang kedua, pisaunya apakah harus sangat tajam sekali, itu kan bagian dari syariat. Nah, kalau mie ayam konteksnya, maka toge dan sawinya itu masuk ke bahan-bahan yang tidak wajib bersertifikat halal, Pak Bahar. Kemudian yang kedua, ayamnya yang digunakan, maka si pelaku usaha itu wajib bisa membuktikan dia mendapatkan ayam itu misalnya dari produsen yang sudah berlabel halal. Contoh toko daging Nusantara, Prima, segala macam. Atau kalau saya kemarin mie ayam yang di mana ini di Menara 165 nih Mbak Dia, kan dia masih proses sebetulnya. Mhm. Dia tuh ternyata dapat dari penjual di pasar, tapi si penjual di pasar ini bisa membuktikan kalau dia mengambil dari rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Ini insya Allah bisa dan diperbolehkan. Seperti itu Pak Bahar. Jadi eh, pemerintah dalam hal ini sudah memberikan regulasi-regulasi yang nanti kita bisa apa ya jadikan regulasi itu sebagai
parameter, patokan dan benchmark seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Artinya berarti memang ada ininya ya Pak, ada apa namanya? Yang tadi disampaikan itu ada bahan-bahan tertentu yang memang Yes, diperbolehkan ya. Tidak harus betul. ada sertifikat Ah, halal. betul kayak Ini, telur, ini cabe mohon gitu maaf ya ya. Pak. Ini mohon maaf Gimana? Pak ya. Mungkin mungkin ini sedikit juga apa namanya mempertegas kali ya Pak ya. Ya kan di dalam hal sekarang kan produk-produk tersebut itu juga kan mereka itu memakai apa ya zat-zat yang memang untuk mempercepat pertumbuhan misalnya. Ya Ya, kan? Karena terus terang kan kayak petani sendiri juga bagaimana caranya mereka itu untuk meningkatkan produksi dengan waktu yang cepat. ya, Dan mereka itu sekarang kan sudah pakai obat-obatan nih. ya, Dan yang terkadang ya kan di dalam obat-obatan tersebut itu juga kan mengandung ya boleh dibilang ada hal-hal yang tidak halalnya. Nah, ini bagaimana memastikan ya apakah itu kita abaikan saja? Ya kan seolah-olah itu ya udahlah terserah lu bahasanya gitu ya. Yang penting betul. pemerintah ini ya kan tapi di dalam hal itu ini kan sebetulnya kewajiban kita untuk memastikan bahwasanya itu harus halal loh. Ya Ya, kan. Nah, ini bagaimana ya Pak seperti itu? Mungkin ini pencerahan buat kami-kami lah. ya baik terima kasih Pak Bar. Ya, betul sekali. Saat ini sebetulnya memang sebelum yang hal-hal seperti itu kita di sisi P3H gitu ya. Kalau saya di sisi P3H kita sudah beberapa kali lah berkorespondensi audiensi dengan pihak BPJPH. Nah, mereka memang belum menjanjikan apapun dari sisi regulasi Pak Bahar, tapi terakhir statementnya hal ini akan dikoordinasikan dengan BPOM karena kan nanti eh, selain sertifikat halal, BPOM apalagi PIRT itu menjadi eh, hal-hal yang wajib ya. Saat ini kan BPOM bahkan belum apa ya, kalau di luar izin edar itu masih ada beberapa pelaku usaha mikro kecil masih boleh untuk dijalankan gitu. Nah itu memang ya balik lagi sih Pak, sebetulnya kita usahanya memberikan atau mendorong pihak-pihak terkait dalam hal ini ya BPJPH, BPOM dan lain-lain. Saat ini sih seperti itu. Namun ketika kita bicara konteks sebagai kalau saya sebagai pelaku usaha ya artinya saya akan menggunakan ya memang bahan-bahan yang sudah halal dalam hal bahan bakunya daging-dagingan misalnya atau kalau tepung ya berarti kan sudah harus halal. Tapi kalau untuk yang tadi tanaman-tanaman, tumbuhan, sayur saat ini memang belum sampai pada tahap pemerintah melarang petani untuk menggunakan contoh pupuk yang dari bahan kimia. Kan belum belum dilarang, Pak. Karena ya perlu pertimbangan lebih banyak ketika ada hal-hal lain yang mungkin ya saya juga kurang paham. Seperti itu sih Pak Bahar. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Bahar. Oke, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semuanya? Silakan kita manfaatkan waktu yang masih ada dengan Mas Andika yang sudah hadir bersama kita semua. Adakah? Jika tidak ada, mungkin boleh Mas Andika disampaikan untuk closing statement-nya sebelum nanti saya akan share untuk barcode link untuk WA grupnya. Baik, terima kasih Mbak Diah. Ya, closing statement-nya adalah ya insya Allah P3H atau apapun itulah profesi yang kita jalankan, baik masih dalam masa produktif maupun nanti pasca produktif, ya tentunya kan akan kembali ke niat kita ya Bapak Ibu. Why-nya apa yang ingin kita bawa? Ketika why-nya yang kita ingin sampaikan, why-nya adalah sebuah grand why yang besar, bahwa ini adalah sebuah ibadah, sebuah jihad, ya insya Allah Allah akan memberi balasan yang setimpal untuk kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak apa yang baru sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan yang salah tentunya itu dari saya dan jangan diambil ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang benar itu pasti dari Allah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Andika untuk sesi sharingnya luar biasa sekali dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah join pada hari ini. Silakan Bapak Ibu apabila berminat untuk join menjadi petugas halal ya. Sebentar saya akan share. Ini ada, oke, sebentar ada link Bapak Ibu di kolom chat. Bisa untuk diklik. Nah, itu Bapak Ibu sudah otomatis bertaut dengan grup WhatsApp kami. Nanti dari grup WhatsApp itu ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu ikuti ya. Boleh kami tunggu dulu Bapak Ibu untuk klik link di bawah ya Bapak Ibu untuk WhatsApp grup. Ya, kami juga akan tampilkan untuk barcode-nya. Oke. Oke, lewat laptop ya Bapak Ibu. Sebentar, saya akan share untuk barcode-nya. Silakan. Apakah sudah tampil? Nah, ini bisa langsung di-share. Nanti di-scan Bapak Ibu langsung terhubung di WA grup kami. Lewat HP ya. Silakan. Nanti di grup tersebut Bapak Ibu akan ada langsung informasi ya. Sudah kita sematkan di deskripsi grup. Oke, sudah join beberapa Bapak Ibu semuanya. Nanti mohon izin untuk mengisi form ya Bapak Ibu. Form pendaftaran kita akan data terlebih dahulu sehingga kita akan trackingnya mudah Bapak Ibu mana saja yang sudah melalui proses mana saja. Nih. Oke. Nah, di grup tersebut, oke, sudah masuk Bapak Ibu semuanya. Di grup tersebut saya kirimkan link untuk pendaftaran. Bapak Ibu bisa mengisi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan kehadirannya. Kami nantikan juga untuk kehadirannya di webinar pekan depan ya Bapak Ibu. Sepertinya sudah masuk puasa, Alhamdulillah. Semoga persiapan puasa Bapak Ibu diberikan kelancaran ya nanti. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andika dari ISQ Halal Center yang sudah berkenan join pada hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya yang juga sudah join dan berpartisipasi dalam webinar ke-103 ini. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan menjadi MC pada sesi hari ini. Baik, cukup sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Andika. Sama-sama Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.